Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Semangat, Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Ada, Bu. Lengkap. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita belajar materi apa? Sisa anak dan manusia. Iya, benar sekali. Nah, berdasarkan gambar di samping, apakah anak-anak tahu ini gambar apa? Anak-anak ini, anak-anak lagi belajar. Kira-kira kenapa anak tersebut menangis? Artinya terluka. Ya. Jadi anak tersebut mungkin bisa jadi karena dia jatuh dari sepeda sehingga lututnya itu jadi berdarah. Nah, itu tuh nanti akan mengakibatkan infeksi. Jadi apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Yaitu materi kita mengenai sistem pertahanan tubuh yang merupakan mekanisme penting dari tubuh kita untuk menjaga dari ancaman penyakit yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Nah, sistem pertahanan tubuh pada manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik, dan yang kedua ada sistem pertahanan tubuh spesifik atau khusus. Jadi pertahanan non-spesifik itu ada 4 komponen atau bagian tubuhnya, bagian yang berperan dalam pertahanan non-spesifik. Yang pertama ada kulit, di mana itu menjadi penghalang fisik pertama dari tubuh manusia untuk mencegah masuknya patogen. Yang kedua ada mukus, yaitu lendir yang dihasilkan oleh saluran pernapasan, saluran pencernaan, atau saluran lainnya itu berfungsi menangkap dan mengeluarkan patogen dari tubuh. Yang ketiga ada fagosit, di mana itu sel darah putih seperti makrofag dan neutrofil itu berfungsi untuk memakan dan juga mencerna patogen yang masuk. Kemudian yang terakhir ada inflamasi, yaitu proses peradaman yang terjadi ketika tubuh mengenali adanya infeksi atau kerusakan. Anak-anak pernah nggak ketika misalnya lagi tergores sesuatu gitu, tiba-tiba nanti meradang atau membengkak gitu? Pernah? Itu merupakan contoh dari sistem pertahanan non-spesifik. Selanjutnya ada sistem pertahanan spesifik atau khusus. Jadi setelah patogen itu berhasil melewati pertahanan non-spesifik, tubuh itu akan mengaktifkan sistem pertahanan spesifik atau sistem pertahanan khusus yang kedua, karena dia tadi patogennya sudah berhasil melewati sistem pertahanan non-spesifik. Itu terbagi menjadi 3. Ada limfosit B, di mana itu bertugas menghasilkan antibodi yang dapat mengikat patogen dan menandainya untuk dihancurkan oleh sel imun. Kemudian ada limfosit T dan juga antibodi. Nah, berdasarkan penjelasan dari Ibu tadi, anak-anak harus paham apa itu perbedaan sistem pertahanan non spesifik dan juga sistem pertahanan spesifik. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini mau Ibu yang menentukan atau kalian? Ibu aja. Baik, jadi untuk kelompok pertama itu ada Ihwan, Nur Anissa dan juga Najihah. Kelompok kedua ada Nila, Fitria dan juga Tilka. Jadi tugasnya Ibu akan membagikan kalian LKPD, kemudian kalian akan mengisi LKPD tersebut. Itu untuk tabel aspek itu dijelaskan, misalkan pertahanan spesifik itu seperti Ibu tadi, komponen atau bagian dari pertahanan spesifik itu apa, kemudian tujuan pertahanan non spesifik itu apa. Pokoknya kalian cari perbedaan dari keduanya itu. Paham? Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya. Nah, setelah kalian menjawab, nanti kalian akan mempresentasikan maju ke depan hasil diskusi kalian berkelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya.
Baik, waktunya sisa 1 menit setengah. Sudah? Baik, sudah semua. Dipresentasikan maju dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju dipresentasikan. Untuk kelompok 2 silakan disimak temannya. Iya. Baik, tujuan dari sistem pertahanan tubuh kita adalah melindungi tubuh dari berbagai jenis patogen. Terus pertahanan spesifiknya menanggapi patogen yang spesifik dengan cara lebih terarah. Lalu selanjutnya itu ada jenis patogen, yang mana kalau pertahanan non spesifik itu ada bakteri, virus, dan jamur. Sedangkan pertahanan spesifik itu bakteri atau virus tertentu yang bisa menyerang bagian dalam tubuh. Lalu cara kerjanya
Pertahanan non spesifik itu penghalang awal dan mengidentifikasi untuk dilanjutkan, yang mana pertahanan non spesifik ini termasuk kulit. Jadi dia itu pertahanan awal untuk virus atau bakteri yang masuk. Nah, sedangkan pertahanan spesifik itu adalah kalau misalnya virus atau jamur atau bakteri itu sudah masuk ke dalam tubuh, yang mana menghasilkan tubuh ini cara melawannya itu dengan cara menghasilkan antibodi. Selanjutnya. Nah, terus untuk bagian utama di pertahanan non spesifik itu ada kulit, mukus, fagosit, dan inflamasi. Terus kalau di pertahanan spesifik ada limfosit B, limfosit T, dan antibodi. Terus untuk respon dari pertahanan non spesifik ini dia itu cepat. Terus untuk pertahanan spesifik ini responnya itu lambat. Sekian presentasi dari kami. Baik, kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada Ibu. Baik, beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, silakan mulai. Baik, di sini kami akan menjawab KPD dari sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama itu ada tujuan, ada pertahanan non spesifik yang dimana pertahanan non spesifik ini untuk melindungi tubuh dari berbagai jenis patogen tanpa membedakan jenisnya. Lalu ada pertahanan spesifik yang dimana dia ini untuk menanggapi patogen tertentu dengan cara yang lebih terarah. Lalu ada jenis patogennya, patogen yang dihadapi. Kalau yang pertahanan non spesifik itu dia semua jenis patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lainnya. Lalu untuk pertahanan spesifik seperti patogen spesifik misalnya bakteri atau virus tertentu. Lalu untuk cara kerjanya, untuk yang pertahanan non spesifik, dia itu menyediakan penghalang fisik dan mengidentifikasi patogen untuk dilanjutkan. Lalu untuk pertahanan spesifik, dia itu menghasilkan respon imun khusus melalui antibodi dari sel T untuk melawan patogen tertentu. Lalu ada bagian utama untuk pertahanan yang spesifik itu ada kulit, mukus, fagosit, dan inflamasi. Untuk pertahanan spesifiknya itu ada limfosit B dan limfosit T. Selanjutnya, untuk waktu responnya yang non spesifik itu cepat, yang spesifik itu lambat. Terus memori imun yang non spesifik itu tidak memiliki memori imun, sedangkan yang spesifik itu memiliki memori imun. Untuk contohnya, pertahanan non spesifik itu ada kulit yang menghalangi masuknya patogen, dan untuk pertahanan spesifik, contohnya ada antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Baik, itu saja jawaban dari kami. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Pada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, beri aplaus dulu kepada kelompok 2. Baik, jadi berdasarkan hasil diskusi kalian, itu jawaban semuanya sudah benar semua. Jadi perbedaan sistem pertahanan non spesifik dan juga sistem pertahanan spesifik itu ada banyak. Nah, berdasarkan diskusi kita tadi, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Bagi yang bisa menjawab, silahkan maju ke depan dan juga jawab pertanyaannya. Cepat-cepatan ya. Siap tidak? Siap. Harus semangat. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Baik, jadi pertanyaannya, sebutkan bagian utama dari sistem pertahanan spesifik dan non spesifik. Ulang. Ganti pertanyaannya. Cepat-cepatan ya. Bagaimana respon sistem pertahanan spesifik dan non spesifik? Ya, Mila. Silakan maju ke depan dulu. Maju, Bu. Ya, jangan buka buku.
Responnya, Respon iya, non spesifik dan spesifik. Ya. Kalau yang non spesifik dia itu ada inflamasi, ada Responnya kan bagian utamanya. saya bu, nggak bisa bu. Silakan lanjutin, Itu boleh kayak gitu harusnya mau responnya ya. Iya, diganti tadi pertanyaannya. Siapa terlambat? Itu kan. Astaga. Waktu respon yang spesifik itu cepat saat merespon patogen yang masuk, sedangkan yang non spesifik itu lambat saat merespon patogen yang masuk. Paling Baik, beri aplaus dulu. Karena Tilka berhasil menjawab soal, Ibu ada reward untuk penyemangat Tilka. kami juga mau bu, biar kami juga mau bu. Biar semangat. Kami tadi nggak bisa dapat. Mau Baik, boleh nggak? itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua bisa memahami ya. Ya ibu, siap bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.